Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Nabi Yunus yang ditelan oleh ikan paus. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sebagai manusia, Allah telah melengkapi kita dengan karsa atau kemampuan untuk berkehendak. Namun, seringkali hawa nafsu kita lebih besar daripada logika, sampai kita tidak bisa berpikir sebelum melakukan sebuah tindakan. Akhirnya penyesalan pun datang. Salah satu nabi yang mengajarkan kepada kita tentang konsekuensi penyesalan adalah Nabi Yunus. Seperti apakah kisahnya? Nabi Yunus hidup di sekitar abad ke-8 sebelum Masehi, tepatnya setelah masa Nabi Ilyas dan Ilyasa. Beliau disebutkan berasal dari Palestina atau saat itu disebut sebagai negeri Syam. Allah telah memerintahkan Nabi Yunus untuk menyeru penduduk Ninawa agar menyembahnya. Kota Ninawa tersebut terletak di Mosul, Irak. Yunus termasuk salah satu nabi yang kisahnya telah diceritakan berkali-kali dalam Al-Quran. Bahkan, namanya diabadikan menjadi nama sebuah surah. Allah telah menceritakan kisah Nabi Yunus sebanyak 4 kali dalam kitabnya tersebut. Pada suatu ketika, Nabi Yunus menemui salah satu penduduk Ninawa yang sedang melakukan ritual penyembahan berhala. Kedatangan Nabi Yunus ditolak oleh para penduduk, bahkan mereka mengolok-olok dan menghinanya. Sehingga hal itu membuat Nabi Yunus marah dan meninggalkan mereka. Kemudian, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Yunus untuk memberitahukan kepada kaumnya bahwa Allah akan memberikan azab untuk mereka. Saat meninggalkan kampung Ninawa, Nabi Yunus sudah tidak memiliki harapan keimanan untuk para penduduk Ninawa. Beliau pergi dengan perasaan penuh amarah dan kecewa dengan kaumnya. Setelah penduduk mengetahui bahwa Nabi Yunus telah pergi meninggalkannya, maka azab benar-benar diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para penduduk sadar bahwa azab ini datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sejak itu mereka memutuskan untuk bertobat dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika azab datang, Allah melihat adanya kejujuran tobat yang dilakukan oleh kaum wanita, laki-laki dan anak-anak yang berdoa menyebut nama Allah. Mereka berdoa kepada Allah karena takut akan azab yang telah menimpanya. Sehingga Allah menghentikan azab tersebut, sebagaimana yang tertulis dalam Al-Quran Surah Yunus ayat 98, dan mengapa tidak ada penduduk suatu kota yang beriman, lalu imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaum Yunus. Ketika mereka para kaum Yunus itu beriman, kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia, dan kami beri kesenangan kepada mereka sampai kepada waktu yang tertentu. Melihat peristiwa azab yang telah menimpa penduduk Ninawa, Nabi Yunus tetap meninggalkan kampung tersebut. Padahal Allah belum mengizinkan beliau untuk pergi meninggalkan kaumnya. Namun Nabi Yunus sudah terlanjur marah kepada kaumnya itu. Setelah itu Nabi Yunus pergi ke tepi laut dan menaiki sebuah kapal. Tiba-tiba kapal yang dinaiki oleh beliau oleng dan terombang-ambing karena dahsyatnya ombak. Untuk mengatasi kapal yang oleng itu, para penumpang memutuskan untuk mengurangi barang-barang bawaan dan melemparkannya ke lautan. Barang-barang yang dilemparkan ke laut belum cukup untuk menampung beban kapal. Sehingga para penumpang membuat kesepakatan agar jumlah orang yang menumpang juga dikurangi dan salah satu harus melemparkan diri ke laut. Kemudian para penumpang kapal memutuskan untuk membuat undian. Hal ini disepakati bahwa siapa saja yang keluar namanya, maka harus bersedia melemparkan diri ke laut. Setelah dilakukan undian, maka nama Nabi Yunus yang keluar. Para penumpang tidak enak apabila harus melihat Nabi Yunus yang harus melemparkan diri ke laut. Akhirnya mereka mengulangi pengundian, akan tetapi, nama Nabi Yunus keluar lagi hingga 3 kali berturut-turut. Dengan perasaan pasrah, Nabi Yunus akhirnya melemparkan tubuhnya ke laut. Setelah tubuhnya tenggelam di kedalaman laut, Allah telah mengirimkan ikan paus dan mengilhamkan kepada ikan tersebut agar menelan Nabi Yunus tanpa merobek dan melukainya. Akhirnya ikan paus tersebut benar-benar menelan Nabi Yunus tanpa merobek dagingnya dan mematahkan tulangnya. Saat berada di dalam perut ikan, Nabi Yunus hanya melihat kegelapan dan tak ada makanan yang dapat dikonsumsinya.
Nabi Yunus akhirnya menyadari bahwa hal ini merupakan hukuman dari Allah karena ia tidak sabar dalam menghadapi kaumnya. Sehingga beliau berdoa dan memohon ampun kepada Allah. Hal ini juga sudah disebutkan dalam Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 87-88 yang artinya, dan ingatlah kisah Zunnun atau Yunus, ketika ia pergi dalam keadaan marah, lalu ia menyangka bahwa kami tidak akan mempersempitnya, maka ia menyeru dalam keadaan yang sangat gelap, bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau. Maha suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zolim. Maka kami telah memperkenankan doanya dan menyelamatkannya daripada kedukaan. Dan demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperkenankan doa Nabi Yunus dan mengeluarkannya dari perut ikan paus tersebut. Nabi Yunus dilemparkan di pinggir laut yang tandus dalam keadaan sakit. Kemudian Allah menumbuhkan sebatang pohon dari jenis labu untuk beliau konsumsi. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Quran Surah Ash-Shofat ayat 145-146 yang artinya, kemudian kami lemparkan dia ke daerah yang tandus, sedang ia dalam keadaan sakit. Dan kami tumbuhkan untuk dia sebatang pohon dari jenis labu. Setelah itu Nabi Yunus diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kembali menemui kaumnya. Hal ini dilakukan untuk memberitahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menerima taubat para penduduk. Di samping itu, Allah juga akan memberikan mereka kenikmatan hidup sampai waktu yang ditentukan. Dan kami utus dia kepada 100.000 orang atau lebih. Lalu mereka beriman. Karena itu kami anugerahkan kenikmatan hidup kepada mereka hingga waktu yang tertentu. Quran Surah Ash-Shofat ayat 147-148. Demikian kisah yang saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin, ya Rabbal Alamin.